Anggota DPR RI meminta pemerintah pusat lebih memperhatikan kondisi nelayan di Kepulauan Natuna sehingga bisa ikut membantu menjaga perairan di Natuna. Menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, anggota Komisi 2 DPR RI menghimbau KPU dan Bawaslu saling bekerja sama dan bisa menunjukkan integritas penyelenggara pemilu. Pasca kasus OTT terhadap salah satu komisioner KPU, integritas KPU dan Bawaslu menjadi sorotan mengingat akan ada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Anggota Komisi 7 DPR RI menyoroti masalah kerusakan lingkungan yang terjadi di sejumlah daerah, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Suaranya harus segitu. Semangat jangan pagi. jangan lemes. Coba latihan dulu. Selamat pagi gitu ya. Kurang Selamat pagi. pagi. Gitu, harusnya Yang penting seperti itu semangatnya. ya. Kalau masalah teriakan mungkin intonasinya beda-beda. Loh, Tapi semangatnya sama. Enggak, bagaimana orang tuh bisa teriak dengan indah, loh kok dengan indah. Kalau misalnya memang sebenarnya nggak ada tenaganya, atau kalau misalnya lemes, ya nggak mungkin bisa teriak dong Medit. Karena tadi pagi saya udah lari-lari pagi kecil. Nggak pernah kan kamu kan? Kamu baru sekali lari. Tadi saya udah 4 kali mengitari lapangan sepak bola di depan Nusantara 1 gedung DPR. Nggak mungkin, walaupun saya hari pertama belum pernah terlambat baru sekarang. Tapi kalau pagi-pagi sudah sarapan, sudah minum teh mungkin ya gitu. Jangan ngantuk. Biasanya habis olahraga, sarapan, minum teh terus ngantuk. Iya betul, kalau misalnya habis olahraga, sarapan, minum teh ngantuk. Karena sarapannya tuh udah lontong sayur, pakai nasi goreng, pakai Indomie, ya itu pasti Santan ngantuk. lagi dong ya? Iya makanya Santan inilah lagi. ajaibnya orang-orang Indonesia bahwa sarapan itu harus kenyang, harus banyak. Nah, Ya, tapi kita juga memulai hidup atau pola hidup sehat terutama dari makanan ini penting sekali ya. betul. Kalau mengingat dari umur, kadang-kala orang hilaf kalau lihat makanan yang enak-enak yang mengandung santan, mengandung apa ya, lemak segala macam ya. dan kalau penyakit sekarang tidak memandang umur. Jadi mau umur berapapun, kalau misalnya pola hidupnya, cara hidupnya ini masih kurang tepat, tetap saja penyakit masih bisa datang. Itu kan. Ya, mengawali pagi ini saya akan berikan dulu 3 berita utama. Yang pertama terkait dengan nelayan Natuna harus siap diperhatikan atau lebih diperhatikan. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Ansar Ahmad mengatakan bahwa nelayan lokal di Kepulauan Natuna perlu diberi perhatian dengan disediakannya peralatan tangkap dengan teknologi yang memadai. Berikut berita selengkapnya. Anggota DPR RI meminta pemerintah pusat lebih memperhatikan kondisi nelayan di Kepulauan Natuna sehingga bisa ikut membantu menjaga perairan di Natuna. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta baru-baru ini, Ansar Ahmad mengatakan nelayan lokal di Kepulauan Natuna perlu diberi perhatian dengan disediakannya peralatan tangkap dengan teknologi yang memadai, serta diberi pelatihan perdagangan, karena para nelayan bisa diberdayakan menjadi garda informasi terdepan di wilayah perairan Natuna untuk memberikan informasi pada aparat keamanan Indonesia. Nah, nelayan-nelayan tradisional yang 95% itu rata-rata kapalnya 1-5 GT. Saya kira justru itu yang harus diberdayakan oleh pemerintah pusat. Itu yang harus diberikan alat-alat tangkap yang lebih mampu untuk menjangkau kawasan ZEE kita. Dan perlu juga saat yang sama ada proses pendampingan untuk itu. Anggota DPR RI Ansar Ahmad juga menyoroti kapal nelayan tradisional di Kepulauan Natuna belum dilengkapi dengan sarana komunikasi. Para nelayan seharusnya mendapatkan bantuan kapal besar dilengkapi teknologi komunikasi yang canggih, sehingga para nelayan bisa membantu pemerintah Indonesia mencegah penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing oleh kapal asing di perairan Natuna. Kalau mereka dibekali dengan sarana komunikasi yang baik, sehingga kalau ada gelagat-gelagat kapal nelayan asing tidak hanya dari Cina, dari Vietnam, dari Thailand, mereka bisa memberikan informasi awal.
Hilman dan Divo, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, perlunya diberikannya pelatihan bagi para nelayan di daerah Natuna ini menjadi penting karena berbagai kasus yang ada di Kepulauan Natuna sempat menjadi viral atau memanas antara China dengan Indonesia. Ini luar biasa ya. Ya, kalaupun misalnya memang untuk masalah kesejahteraan nelayan di Indonesia kan juga harus diperhatikan. Jadi tidak hanya beberapa prioritas yang harus dilakukan pemerintah, baik itu dari para petani maupun para nelayan yang memang saat ini juga kalau misalnya kita bicara masalah di Laut Natuna ini juga perlu diperhatikan. Ini baru diperhatikannya kalau pada saat memang sudah ada kasus yang terungkap, lagi-lagi seperti itu. Pemirsa, berbeda di berita kedua pada pagi hari ini, yaitu KPU dan Bawaslu harus tunjukkan integritas. Pasca kasus OTT terhadap salah satu komisioner KPU, integritas KPU dan Bawaslu menjadi sorotan publik, termasuk DPR RI, mengingat akan ada penyelenggaraan pilkada serentak di tahun 2020. Ditemui saat RDP di Gedung Nusantara DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, Aminur Rahman meminta anggota KPU di seluruh Indonesia mampu membuktikan kepada masyarakat kasus OTT komisioner KPU ini tidak mempengaruhi integritas kelembagaan KPU. KPU harus bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Berikut liputan selengkapnya. Menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, anggota Komisi 2 DPR RI menghimbau KPU dan Bawaslu saling bekerja sama dan bisa menunjukkan integritas penyelenggara pemilu. Pasca kasus OTT terhadap salah satu komisioner KPU, integritas KPU dan Bawaslu menjadi sorotan mengingat akan ada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Ditemui saat rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta baru-baru ini, Aminur Rahman meminta anggota KPU di seluruh Indonesia mampu membuktikan pada masyarakat kasus OTT komisioner KPU tidak mempengaruhi integritas kelembagaan KPU. KPU harus bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat. KPU ini secara institusi itu clear dari persoalan itu, tapi secara oknum personalnya mungkin ini akan menjadi beban yang sangat berat bagi KPU. Tapi ini tidak boleh menyurutkan semangat untuk eksistensi KPU ke depan agar kredibilitasnya, integritasnya betul-betul bisa dipulihkan kembali. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Teddy Setiadi mendorong KPU dan Bawaslu melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi pada seluruh penyelenggara pemilu hingga tingkat kabupaten kota untuk menekankan kembali masalah integritas demi mewujudkan pilkada serentak yang jujur, adil, serta bebas dari kecurangan. Penting ini diingatkan agar membangun kembali atau mengingatkan kembali integritas. Karena pemilu ini menyangkut kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Ferdian dan Gunarso, TVR Parlemen, laporkan. Ya, terkait dengan maraknya atau kemarin terjadinya kasus OTT oleh komisioner KPU dan juga mantan dari komisioner Bawaslu ini memang diharapkan lebih menunjukkan integritas ya. Jadi agar kepercayaan masyarakat ini juga semakin tinggi lagi. Jangan sampai hilang gara-gara OTT yang dilakukan, artinya beberapa oknum di KPU atau Bawaslu dipukul rata, nanti dianggap semuanya begitu ya. Nah itu dia, kalau misalnya memang kalau OTT itu kan sebenarnya kan harusnya ditujukan kepada oknumnya, bukan kepada lembaganya. Tapi kembali lagi pada saat memang sebuah lembaga ini akhirnya memilih untuk para komisionernya harus mempunyai integritas yang sangat tinggi. Next, kalau misalnya memang akan ada fit and proper test untuk para komisioner KPU, ini harus jauh lebih jeli lagi lebih jeli lagi memilihnya. ya. Kemudian berita ketiga terkait dengan kerusakan lingkungan harus lebih serius diatasi. Ditemui di Gedung Nusantara 2 Jakarta, Gandung Pardiman meminta Kementerian LHK bersama aparat penegak hukum harus mendalami dan menindak tegas pengerusakan lingkungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti penambangan liar dan pembalakan liar. Berikut berita selengkapnya.
Anggota Komisi 7 DPR RI menyoroti masalah kerusakan lingkungan yang terjadi di sejumlah daerah, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Ditemui di Gedung Santara 2 DPR RI Jakarta baru-baru ini, Gandung Pardiman meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama aparat penegak hukum harus mendalami dan menindak tegas pengerusakan lingkungan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab seperti penambang liar dan pembalak liar. Oknum yang mendalangi kegiatan tersebut harus diungkap dan diberi sanksi tegas untuk menimbulkan efek jerah. Jadi satu kesatuan ini saling mempengaruhi. Untuk itu saya akan mengusulkan teman-teman dari panja yang kita bentuk bisa turun ke lapangan. Apa betul itu? Kalau itu liar ya harus dibetulkan, Gakum harus ditegakkan. Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani mengatakan penambangan maupun pembalakan liar harus ditindak secara hukum dan diberi sanksi tegas agar tidak ada lagi bencana dan kerugian besar di kemudian hari. Nah, kalau penambangnya ilegal sebenarnya harusnya ditutup karena ilegal ya, nggak punya izin. Dia jadi ada dua masalah, dia melanggar undang-undang tidak punya izin, juga menggunakan merkuri. Nah, tentunya tidak semudah itu menutup, tentu harus ada konsekuensi lainnya, menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sana. Oki Zulindra dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Oknum yang mendalangi kegiatan tersebut harus diungkap dan diberi sanksi tegas untuk menimbulkan efek jerah. Setuju ya? Setuju, namanya juga udah pembalakan liar, terus kemudian penambangan secara liar juga. Ini juga harus diberikan sanksi tegas dan harus juga ada efek jerah. Tapi yang udah diberikan sanksi juga, dihukum juga, dipunishment juga, semuanya udah benar-benar lengkap diberikan kepada para pelaku tersebut. Kok kayaknya nggak jerah-jerah ya? Kenapa bisa begitu ya? Apakah karena memang ada banyak sebenarnya toleransi di dalamnya atau bagaimana? Ya, aturan-aturan juga masih harus diperbaiki terkait juga masalah, kita bicara masalah pembakaran hutan misalnya. Ada beberapa undang-undang yang justru memperbolehkan masyarakat membakar hutan, dan ini dampaknya memang adanya oknum-oknum yang justru memanfaatkan celah ini untuk bisa membakar hutan untuk kepentingannya misalnya. Ya, atau juga kalau misalnya aturan ini dilaksanakan sebenarnya menuju sebuah pelanggaran, harusnya ada kayak seperti membuat satu penjelasan detail. Sebenarnya sejauh mana sih misalnya peran masyarakat ini bisa untuk ikut misalnya membakar hutan. Kalau misalnya memang itu diperlukan kan kenapa tidak? Tapi kan biasanya ini terlalu bablas lah ya, kepanjangan atau kebanyakan. Jadi peran masyarakat yang tadinya tidak tahu jadi ya hanya membakar saja sesuai yang diperintahkan. Itu yang terjadi sampai saat ini. Ya, DPR sendiri atau pemerintah sudah membuat satu regulasi atau pembuatan misalnya Omnibus Law atau Undang-Undang Sapu Jagat. Ini juga penting juga untuk bisa memberikan satu regulasi undang-undang yang memberikan beberapa undang-undang yang saling bertabrakan untuk bisa ditata ulang kembali. Tapi hati-hati nanti ada yang merasa pihak lebih diuntungkan dalam hal ini. Katanya begitu ya. Nah, pemirsa, 3 informasi berita mengawali Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini, Jumat pada pagi hari ini. Dan setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu karena kami akan kembali ke hadapan Anda dengan beberapa surat kabar yang terbit pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.
Di luar segmen ini pemirsa, tadi saya dan Medi juga membongkar-bongkar atau membuka-buka nih kira-kira headline surat kabar yang paling menarik kita bahas atau kami bahas pada pagi hari ini ke hadapan Anda. Itu yang mana? Tadi kamu baca apa tadi? Yang tadi. Ini ada gagas seru juga ya kalau. Bukan yang tadi, yang masalah pria. Iya, pria lebih pandai berbohong. ini ya pemirsa, kalau misalnya kita lihat nih ya, ini sebenarnya masuknya dalam konteks ilmu dan teknologi, tapi tulisannya pria lebih pandai berbohong. Keluarga, teman dan kolega lebih banyak menjadi sasaran kebohongan. Perempuan nggak ya? Pria. Pria. Tapi bukan ini yang kami angkat pemirsa. Apa saja yang akan kami angkat pada pagi hari ini, kami masuk dalam headline surat kabar. Ya, saya akan bacakan di harian Kompas, bukan di pria pandai berbohong ya, tapi di headline utama pada harian Kompas Itu nanti pertama. di luar segmen Di ya? luar segmen. Di momentum reformasi industri asuransi, kasus Jiwasraya menjadi momentum untuk mereformasi total industri asuransi setelah krisis ekonomi tahun 1997 hingga 1998, sektor ini belum pernah direformasi secara menyeluruh untuk memperkuat struktur industrinya. Kasus Jiwasraya yang gagal bayar klaim atau diklaim menjadi momentum reformasi atau mereformasi dunia industri keuangan non-bank termasuk asuransi. Dan menurut Presiden Jokowi, reformasi diperlukan untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan non-bank seperti asuransi dan dana pensiun. Nih ya, kalau misalnya banyak yang bilang atau mengatakan bahwa kalau misalnya baru sekarang diungkap, kenapa baru sekarang ya, kemarin kemana aja. Tapi kalau misalnya saya melihatnya juga bisa saja kita balik cara berpikir kita bahwa sebenarnya ini waktu yang tepat untuk bisa membongkar semua kasus yang ada. Kalau ini berkaitan dengan kondisi momentum reformasi industri dari asuransi, berarti ini benar-benar waktu yang tepat untuk bisa membongkar semuanya. Jangan sampai didiamkan saja. Kalau didiamkan tidak 13 triliun rupiah dong, bisa jadi 20 bahkan 30 triliun rupiah. Ya, yang pasti membahayakan adalah bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap bisnis asuransi atau untuk masyarakat mengikuti sebuah asuransi. Karena beberapa artikel juga mengatakan bahwa kita sebagai masyarakat dituntut untuk bisa cepat membayar asuransi setiap bulan misalnya, tapi ujung-ujungnya juga harus zong lah kalau beberapa media mengatakan seperti itu ya. Dan ini tidak uang sedikit loh. Ini uang banyak dan lagi-lagi dirugikan adalah masyarakat. Kemudian di pikiran rakyat pada pagi hari ini, PDI Perjuangan adukan KPK ke Dewan Pengawas. Tim kuasa hukum PDI Perjuangan meminta bertemu dengan Dewan Pengawas KPK Kamis kemarin. Mereka menilai upaya penyegelan dan penggeledahan gedung PDI Perjuangan pada 9 Januari lalu melanggar hukum dan kode etik. Hal tersebut lantaran penyidik KPK tak membekali diri dengan surat izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK. Wakil Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Iwayan Sudirta mengungkapkan bahwa terdapat 7 poin yang disampaikan kepada Dewan Pengawas KPK dan menurut PDI Perjuangan tanpa izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK, upaya penyegelan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK yakni melanggar hukum dan kode etik. Memang ya kalau yang namanya untuk masalah penggeledahan atau penyegelan itu kan juga memang harus ada beberapa tahapnya. Nah kalau misalnya surat secara resminya ini misalnya belum ada, lalu kenapa tiba-tiba langsung ada penyegelan yang dilakukan oleh KPK? Nah, ini juga harus menjadi catatan penting dong ya untuk masalah evaluasi yang ada sekarang. Jangan sampai secara ataupun misalnya semena-mena atau seperti terlihat main hakim sendiri kalau misalnya memang untuk masalah penyelidikan, kebutuhan data penyelidikan ya harusnya ini ada surat resminya, harusnya. Harusnya begitu ya, surat resminya. Mungkin ada, cuman nggak dilihatkan ya. Kok bisa? Kemudian di koran Tempo, kegiatan investasi PT Asabri minim pengawasan. OJK mengklaim tidak bisa mengawasi lantaran perseroan menggunakan dana APBN kinerja keuangan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri selama ini diduga tidak disertai pengawasan yang memadai. Merujuk pada peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2005, kewenangan pengawasan Asabri terdiri atas peran internal perusahaan dan eksternal perusahaan, yaitu Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan. Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan bahwa efektivitas seluruh peran pengawasan
perlu dievaluasi mengingat tidak ada deteksi dini ketika Sabri menempatkan investasinya pada saham-saham berfundamental lemah dan beresiko tinggi. Ya, kembali lagi masalah kasus satu persatu ini lain lagi untuk masalah kegiatan investasi PT Asabri ternyata emang masih minim pengawasan. Sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir ya, lembaga dalam bentuk untuk misalnya yang bertugas atau fungsi dan tugasnya adalah untuk pengawasan, ini sebenarnya sudah ada. Tapi kalau misalnya ternyata kegiatan di PT Asabri ini minim pengawasan, ya tidak bukan. Kenapa sampai misalnya ada sebuah kerugian yang begitu besar ataupun misalnya jangan-jangan ada beberapa kasus-kasus yang belum terbongkar. Ya, tapi agak ngeri juga ya berkomentar terkait dengan Asabri. Kamu sendiri angkatan bersenjata, berarti TNI ya, agak-agak serem. Kalau pengawasannya kurang, Pak Jenderal-jenderalnya nggak ngawasin kali ya. Kalau ada yang menyebutkan karena misalnya untuk masalah jumlah jenderal di Indonesia sudah semakin banyak, tapi pengawasannya ternyata masih minim. Tapi mudah-mudahan atau kita berharap bahwa Pak Jenderal itu tidak terlibat ya. Mudah-mudahan seperti ya. itu. Betul. Pemirsa, 3 informasi yang memang kami pilihkan sebagai headline dari Surat Kabar pada pagi hari ini sudah kami bacakan ya, ada di Pikiran Rakyat, kemudian Koran Tempo, dan Harian Kompas, detailnya ada di sana. Kami jeda kembali, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya. Pertama, silahkan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi SIMAS PUU, lalu pilih naskah akademik atau rancangan undang-undang. Setelah muncul daftar naskah akademik atau rancangan undang-undang, silahkan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuesioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang. Thanks God it's Friday. Harusnya kita senang-senang untuk membahasnya pada pagi hari ini. Tapi ternyata kalau misalnya disuruh memilih untuk membahas pada pagi hari ini untuk masalah weekend Anda esok hari, tentunya kami memilihkan salah satu yang mungkin ini salah satu pembebasan lahan. Beritanya agak menyenangkan juga sih. Ya, akhirnya bebas. Tapi Ya, kalau kita tarik bebas ke belakang bahwa kenapa lagi-lagi misalnya warga negara Indonesia disandra misalnya oleh kelompok separatis Abu Sayyaf misalnya ini, lagi-lagi disandra dan minta tebusan yang cukup besar. Ya, itu kan mungkin salah satu juga kelompok separatis ini juga bagaimana cara mendapatkan biaya untuk tetap bisa hidup ya bersama komplotannya. Nah, tapi kalau misalnya juga untuk merugikan orang lain, lagi-lagi memang harus menyandra untuk warga negara asing dari sananya, maksudnya beda warga negara. Ini merupakan catatan penting juga buat kita bahwa sudah berapa orang dari WNI yang disandra. Tapi enak oleh banget ya kelompok tersebut. Abu Sayyaf ini lagi-lagi sebagai langganan ya warga negara Indonesia yang melintas di perairan tersebut akhirnya disandra, meminta tebusan uang yang jumlahnya tidak kecil dan bahkan mereka mengancam untuk membunuh ataupun berani melakukan tindakan-tindakan yang sejauh itu. Ini artinya kan Filipina sama Indonesia tidak terjauhan kan? tidak jauh. Ibaratnya area laut. Tapi perlu nggak sih lautan sebenarnya sama. negara hadir dalam hal seperti ini jika misalnya lagi-lagi warga negara Indonesia harus disandra ataupun dimintain tebusan seperti Iya, ini? perlu banget loh Wendy kalau misalnya dibilang untuk masalah negara hadir tuh harus di segala macam bentuk kasus yang menimpa warga negaranya. Ya kan? Kalau misalnya warga negaranya tidak bersalah ya. Kalaupun bersalah juga negara juga tetap hadir walaupun dengan mengikuti Tapi dibayar konsep yang hukum yang sama. tuntutannya akhirnya nanti merasa bahwa ini menjadi devisa negara buat mereka. Itu Dibayar dia, lagi. agak sulit juga bagaimana yang harus diprioritaskan, menyelamatkan warga negara Indonesia atau WNI itu sendiri, atau memang akan membiarkan tapi tanpa menebus atau misalnya kehilangan uang negara beberapa ya kan. Ini yang akhirnya akan kami bahas ke depan Anda pemirsa mengenai WNI disandra Abu Sayyaf telah bebas. Informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini.
Akhirnya WNI disandra Abu Sayyaf bebas. Muhammad Farhan, sandra WNI di Filipina Selatan, berhasil bebas dari penyanderaan ASG atau Abu Sayyaf Group pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 18.45 waktu setempat. Farhan berhasil diselamatkan militer Filipina di Barangay Bato-Bato, Indanan, Sulu. Muhammad Farhan telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Westmincombe, Zamboanga, dan dinyatakan sehat. Selanjutnya, Farhan akan diserah terimakan dari otoritas Filipina kepada KBRI Manila dan dipulangkan ke Indonesia. Dengan bebasnya Farhan, maka saat ini seluruh WNI yang disandra ASG telah berhasil dibebaskan. DPR RI Indonesia menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang baik dari pemerintah Filipina, termasuk Divisi 11 AFP di Sulu, dalam upaya pembebasan para sandra WNI. Semoga usaha pemerintah Filipina dalam menumpaskan geng Abu Sayyaf yang kerap menyulik dan menyandra WNI bisa dapat diselesaikan sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak ada lagi WNI yang disandra. Seorang warga negara Indonesia, Muhammad Farhan, yang disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina akhirnya berhasil dibebaskan. Farhan diselamatkan militer Filipina di Barangay Bato-Bato, Indiana, Sulu. Mengutip situs resmi Kementerian Luar Negeri pada Kamis 16 Januari 2020, Farhan berhasil dibebaskan pada Rabu 15 Januari kemarin pukul 18.45 waktu setempat. Kondisi Farhan saat ini tengah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Westmincombe, Zamboanga. Untuk diketahui, Farhan merupakan salah satu dari 3 warga negara Indonesia yang diculik di perairan Tambisan Lahat Datu, Malaysia pada 23 September 2019 lalu. 2 sandera atas nama Maharudin dan Samiun telah dibebaskan pada tanggal 22 Desember 2019 dan diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri kepada keluarga pada 26 Desember 2019 lalu. Kementerian Luar Negeri menyebut dibebaskannya Farhan artinya seluruh warga negara Indonesia yang sempat disandra kelompok Abu Sayyaf sudah berhasil dibebaskan pemerintah sangat mengapresiasi kerjasama dengan pemerintah Filipina. Diberitakan 3 orang warga negara Indonesia diculik ketika tengah mencari ikan di perairan Lahat Datu, Malaysia sekitar September 2019. Mereka berasal dari Bau-Bau dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Penyanderaan ketiganya diketahui melalui rekaman video di laman Facebook dan penculikan itu. Penyanderaan meminta tebusan sebesar 8 miliar rupiah. Wow, besar sekali untuk minta tebusan ya, untuk nilai tebusan 8 miliar rupiah untuk 3 orang sandera yang memang berhasil ditangkap oleh kelompok Abu Sayyaf. Tapi dengan kondisi dalam waktu negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah, juga dibantu juga oleh pemerintah Filipina, sekitar 4 bulan akhirnya 3 dari warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf ini berhasil dibebaskan. Memang sistemnya seperti bertahap untuk 2 orang yang nelayan yang sudah dibebaskan terlebih dahulu di bulan Desember lalu, akhir Desember lalu, kemudian juga di awal bulan Januari ini hanya beda sekitar 2 pekan saja, kemudian disusul kembali untuk rekannya yang terakhir, yang ketiga dibebaskan. Nah, bersyukurnya adalah negara memang membuktikan negara hadir dan membantu warga negara Indonesia yang berkesusahan, dalam hal ini juga nelayan yang sedang mencari ikan dan kemudian juga diculik oleh kelompok Abu Sayyaf, dan negara kembali lagi untuk berhasil bernegosiasi dibantu oleh Filipina untuk membebaskan penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Ya, dari 3 orang memang sempat
tertinggal satu ya, setelah Iya. 2 orang dibebaskan lebih dahulu. Akhirnya memang terakhir sudah dibebaskan, ini berita menggembirakan. Tapi kita berharap lagi-lagi kepada pemerintah untuk bisa lebih bekerja sama kembali dengan negara Filipina misalnya atau Malaysia untuk terkait berapa kali atau seringnya kelompok Abu Sayyaf ini menyandera warga negara Indonesia. Harus bagaimana ya sebenarnya ya, jangan sampai terjadi lagi kan, karena sepertinya memang ini kan pengulangan masih saja terjadi Ya. untuk masalah penculikan oleh warga negara oleh kelompok Abu Sayyaf terhadap warga negara Indonesia. Dalam hal ini sepertinya nasibnya lebih kepada para nelayan yang sedang mencuri iklan. Tapi lagi-lagi ujungnya adalah meminta tebusan uang yang tidak kecil jumlahnya ya. Ya, 8 miliar rupiah. 8 miliar rupiah. Ini tidak angka yang sedikit untuk seorang nelayan misalnya ya. Ya. Harus membayar seperti ini. Ya. Lagi-lagi negara harus turun tangan dan bisa dibebaskan. Atau mungkin mudah-mudahan juga bisa bebas tanpa menebus uang yang diminta sebesar 8 miliar ini ya. Betul, kita tidak tahu ini sebenarnya negosiasi yang dilakukan ini adalah memang dengan membayar dari uang tebusan tersebut, atau misalnya memang sebenarnya mereka meminta 8 miliar tapi yang dibayar bukan 8 miliar. Mungkin saja, Ya, atau memang ditawar lah ya. gitu. ditawar, atau mungkin saja memang benar-benar tidak membayar uang tebusan sama sekali. Ya, kan jadi akibat sedikit bantuan saja dari ya. negara Filipina ya, kita belum tahu secara detailnya, tapi kita juga bersyukurnya adalah bahwa negara mampu untuk bisa melakukan diplomasi yang kuat sehingga saudara-saudara kita dari Sulawesi Tenggara ini berhasil dibebaskan. Informasi selengkapnya masih berkaitan dengan tema pada pagi hari ini masih akan kami lanjutkan lagi pemirsa, tapi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana hingga akhir acara, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Mari lapor LHKASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHKASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHKASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHKASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggelar serah terima 2 warga negara Indonesia yang berhasil dibebaskan dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Keduanya diantar oleh Duta Besar Indonesia untuk Filipina, Sinyo Hari Sarudajang, dan dihadiri oleh keluarga Maharudin dan Samiun.
Retno menjelaskan upaya pembebasan 2 warga negara ini dilakukan atas kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina. Ia menceritakan Presiden Jokowi sudah menyampaikan kepada Presiden Filipina Duterte agar memberikan perhatian terhadap 3 warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf. Retno mengatakan hasil pembicaraan Jokowi dan Duterte kemudian ditindaklanjuti di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang melibatkan Kementerian Luar Negeri dan pihak dari Filipina. Ya, kalau misalnya memang di tayangan televisi Anda, pemirsa, di layar kaca Anda, kita melihat bahwa itu memang salah satu pada saat memang 2 sandera ini sudah dibebaskan dari kelompok Abu Sayyaf. Terharu memang untuk yang namanya merasa kehilangan dari anggota keluarga ini sangat sedih sekali. 4 bulan lamanya memang menunggu tidak ada kabar untuk misalnya masalah bagaimana kesehatannya, bagaimana keberadaan dari keluarga yang diculik oleh kelompok Abu Sayyaf. Kedepannya memang harus ada salah satu antisipasi bagaimana para nelayan Indonesia ini apabila mencari ikan di wilayah yang memang sudah biasa, mungkin itu adalah wilayah yang agak sedikit rawan untuk bisa dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf menculik para nelayan dari Indonesia. Nah, kembali lagi bagaimana para nelayan mungkin tidak mendekat ke daerah tersebut, atau memang ternyata perlu ada beberapa hal yang memang sudah menjadi defense pada saat memang nelayan mencari ikan di daerah tersebut. Karena jangan sampai ini sudah ditunggu lagi nih oleh kelompok Abu Sayyaf untuk misalnya, para nelayan Indonesia akan kembali ke daerah itu, ke titik itu. Ya, memang ada beberapa solusi terkait kebijakan bagaimana para nelayan warga negara Indonesia tidak menjadi korban penyanderaan oleh kelompok militan Abu Sayyaf ini ya. Walaupun kabar gembira setelah dibebaskannya beberapa warga negara Indonesia yang disandra ini menjadi berita yang baik, tapi ke depan pemerintah juga harus bisa bekerja sama lebih lagi. Kalau tadi sudah ada tim terutama di bawah Menko Polhukam Pak Mahfud MD sudah bisa memberikan satu hubungan yang lebih kuat lagi untuk menyelesaikan persoalan agar ke depan tidak lagi ada penyanderaan terhadap warga negara Indonesia. Terlihat juga ya, namanya juga hubungan bilateral antara Indonesia dengan Filipina sangat baik sekali, di mana tadi sebenarnya diplomasi yang dilakukan antara Menlu, begitupun juga Menko Polhukam kepada Menteri Keamanan di Filipina, ataupun juga Pak Jokowi kepada Duterte. Ya, Pak Duterte kan memang terkenal dengan sangat tegas ya, atau sangat berani, terutama dalam pemberantasan. Kalau kita ingat bahwa Pak Duterte juga berani menembak mati misalnya para bandar narkoba di sana. Artinya mungkin dengan kelompok Abu Sayyaf ini juga pasti akan lebih berani lagi ya. Ya, semoga kalau misalnya yang namanya hubungan bilateral kedua negara antara Indonesia dengan Filipina semakin baik, semakin harmonis. Tapi bukan berarti harus diplomasi terus ya untuk masalah pembebasan warga negara Indonesia. Jangan sampai ada lagi maksudnya. Para nelayan Indonesia juga harus berhati-hati karena beberapa titik rawan di Indonesia pasti tetap menjadi incaran dari para kelompok separatis Abu Sayyaf tersebut. Demikian Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini, pemirsa. Saya Yusri Hayanti. Saya Medi Nugroho. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Oh ya Jamalu, ya Jamalu, oh ya Jamalu.